kamu ketika kamu melihat pangeran dan putri berdekatan. Karena kita punya tujuan yang sama. Makanya saya ngajak kamu untuk bekerja sama. Untuk mempertahankan orang yang kita cintai tetap ada pada sisi kita. Gimana? Kamu setuju? Saya pasti pikirin tawaran kamu. Tawaran apa? Pangeran? Jam segini Putri masih ngantuk. Semoga aja Arga nggak nyari masalah di sini. Arga lagi sama kamu? Iya, Bu. Arga bilang keluarga kita mau bahas soal pertunangan aku sama Arga. Ini nggak bener kan, Bu? Itu bener, Put. Ibu kenapa nggak cerita sama aku, Bu? Kamu yang sekarang itu nggak kayak Arga yang dulu aku kenal. Kamu tuh berubah, kamu beda. Gak ada yang berubah dari aku. Aku cuma pengen berusaha jadi laki-laki sejati yang selalu memperjuangkan cintanya, bukan malah lari dari masalah. Lalu datang kembali setelah membuat luka ke banyak orang. Saya yakin Arga pasti lagi coba yakinin Putri supaya mau turutin keinginan busuk Tante Lisa. Selama masih ada saya di sini, jangan harap ada yang bisa nyakitin Putri sama Ibu Nawang. Gua perhatiin, kayaknya Arga insecure banget semenjak lo ada di sini sama Putri, Pangeran. Ya kan secara orang tua mereka berdua pengen mereka berdua jadian terus cepet-cepet tunangan. Wajar sih. Lo berdua kok cuma diem-diem doang sih? Lihat-lihatan juga kayak gitu. Kenapa? Ada rahasia yang kalian berdua simpen dari gue? Arga Arga kenapa? Arga itu nggak pantas buat Putri. Gak usah sok, Bos Pang. Kalau emang suka, kalau emang cinta ya udah, bilang aja, nyatain aja langsung, usah lagi. Shh, istri. Maksudnya pangeran tuh bukan itu. Lo harus bantu gue supaya Arga nggak tunangan sama Putri. Ya udah, lo aja sih yang bilang sendiri ke Putri, kenapa harus gue sih, Bos Pang? Karena gue nggak kepingin Putri salah paham sama gue. Lo sebagai sahabatnya harusnya bisa jagain Putri. Sorry. Gue roaming deh sama cerita lo. Maksudnya jagain gimana? Kalau Putri sampai tunangan sama Arga, itu bahaya buat kehidupan Putri. Lo percaya sama gue? Tunggu. Maksud lo Arga sebenarnya niatan jahat sama Putri gitu? Gue nggak bisa ceritain sekarang. Tapi lo harus dengerin kata-kata gue.
tuh yang ngeselin banget. I don't like his attitude, terus dia nggak profesional banget. Nggak pernah ngehargain kerja keras gue. Marah-marah mulu, Mel. Kata aku cepet tua lo. Ya, lo jangan mancing-mancing gue ya, gue lagi kesel banget tahu sama Rizky. Siapa juga yang mancing-mancing. Kayaknya permasalahan lo ini seputaran Rizky doang ya. Sumpah lo jangan mikir aneh-aneh ya. Masa ngomong aja sih. Nggak ada yang mikir aneh-aneh. Kan tadi lo sendiri yang ngomongin Rizky mulu. Din, lo kan temen gue nih. Tunggu. Sejak kapan lo nganggap gue jadi temen lo, Mel? Lo nggak mau jadi temen gue? Bukan gitu juga sih maksud gue. Ya mau sih. Jadi lo mau bantuin gue kan? Aduh, pasti soal Rizky lagi nih. Mending gue kabur aja deh. Daripada gue nyolongin Mel, terus Rizky nggak terima, nanti malah gue yang kena sembur lagi. Mel, bukannya gue yang mau bantuin lo ya. Tapi masalahnya... Din! Ke ruangan saya sekarang. Nah, tuh, pas banget kan lo denger sendiri. Jadi, gue tinggal dulu ya. Ini nih, harus ketemu bos lo. Oke? Semangat. Sok bosi banget sih. Selim deh. Duduk. Kenapa, Ki? Kok muka lo kusut banget? Shh, ini di kantor. Harus kelihatan formal. Kenapa Bapak Rizky kok kusut sekali? Din, kamu tau gak? Saya tuh emosi banget sama Mel. Menurut kamu wajar gak? Kalau saya curiga sama Mel karena tiba-tiba kerjaan dia bagus. Soalnya akhir-akhir ini saya lihat kerjaan dia kurang bagus. Berantakan. Ya, sebenarnya wajar aja sih kalau kerjaannya bagus, Pak. Kan lulusan London. Jadi wajar aja dong kalau misalkan dia cepet beradaptasi, ya kan? Din, tapi saya tahu banget sifat Mel kayak gimana. Ya. Pak Rizky, daripada Bapak ini ngeraguin kerjaannya Mel, lebih baik Bapak kasih kerjaan baru. Ya kan? Jadi lebih percaya. Toh, Pak Raymond juga kan ngasih kepercayaannya ke Bapak. Nanti coba saya pikirin lagi ya. Kamu kenapa senyum-senyum? Lucu aja sih. Apanya yang lucu? Barusan, Mel itu abis cerita ke saya. Katanya kesel banget sama sikap Bapak. Terus sekarang Bapak yang curhat tentang Mel. Jangan-jangan jodoh kali ya, Pak ya? Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Enggak, itu nggak mungkin. Ya kali saya berjodoh sama Mel. Coba kamu pikirin, ngebayangin aja saya males. Pak Rizky, udah deh ya, ini mode sahabat ya, oke? Ki, kalau emang lu berjodoh sama Mel juga nggak apa-apa. Gue sebagai teman lu, sebagai sahabat lu akan sangat mendukung, ya kan? Stop. Nggak mungkin gue nikah sama nenek lampir, oke? Nggak boleh ngomong gitu loh, nanti beneran jodoh diamin malaikat gimana? Udah Ki, nggak apa-apa. Sebagai teman gue akan sangat mendukung yang terbaik untuk sahabat gue. Ya nggak? Oke Pak Rizky sahabat gue tinggal dulu ya. Din. Dadah Rizky. Apaan sih Dinda? Cocok aja ngomongannya.